Jauh sebelum Sintayong dipecat PSSI, Hak Gumai ternyata pernah menerawang pria asal Korea Selatan itu tidak akan lama menjadi pelatih timnas Indonesia. Pada tahun 2021, Hak Gumai meramalkan posisi Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia akan digantikan setelah 3-5 tahun ke depan. Artinya, Hak Gumai meramalkan PSSI akan mengganti pelatih timnas Indonesia ini sekitar tahun 2024-2025. Saat itu, Hak Gumai mengatakan posisi Sintayong tidak akan bertahan lama. Dia juga bilang Sintayong bakal kembali ke Korea. Bahkan Hak Gumai juga sudah meramal pemecatan Sintayong bakal jadi kontroversi. Hak Gumai juga menyinggung adanya pelanggaran persetujuan antara Sintayong dan orang yang merekrutnya. Namun netizen yang berbakti justru menyoroti pernyataan Hak Gumai soal adanya pelanggaran perjanjian antara Sintayong dan pihak yang merekrutnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Nah, untuk timnas Indonesia sendiri ya kedepannya dari sekarang 2021 menuju 3-5 tahun ke depan, pertama jelas gue melihat di sini akan ada pergantian pelatih. Ya. Jadi intinya ya adalah sosok Sintayong ini tidak akan bertahan lama ya bersama timnas Indonesia. Ya. Jadi dia kembali ke asalnya, ya, asalnya ya Korea Selatan. Ya. Tidak lama lalu ada pergantian dan dia kembali. Ada pro kontra juga, ada keributan juga, ya, yang seperti yang dibilang di awal tadi juga, ya, ada ketidaknyamanan, ya, ada juga ketidaksepakatan, ya, bahkan ada juga pelanggaran perjanjian. Ya, antara pihak pelatih dan yang merekrut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada masalah apa emang kalau Sintayong dipecat, hah? Iya masalah banget, jelas itu ya. Selain chemistry dia yang udah nyatu sama para pemain, kontribusi dia juga udah banyak banget, gila. Lu penyembah Sintayong bang. Nyembah tetap ke Allah. Tapi ini tentang loyalitas, respect, kerjasama yang baik. Baru Sintayong loh coy, yang mampu mengangkat derajat timnas Indonesia sejauh ini. Kenapa dipecatnya tuh mendadak banget? Alasannya apa? Kenapa nggak nunggu setelah kualifikasi Piala Dunia aja? Kalau mendadak dipecat kayak gini, spekulasi masyarakat Indonesia kan jadi pada liar. Ada yang mikir karena mafia bola lah, ada yang mikir Pak Erick Thohir kena tekanan lah. So, terlepas apapun itu alasannya, ini menjadi hari tergalau bagi seluruh hampir rakyat Indonesia bagian laki-laki. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Siapa di sini yang nggak setuju kalau Sintayong dipecat? Saya sih tolong ya, kalau nggak mau rame mending perpanjang nih kontrak STY. STNK aja bisa diperpanjang hari ini. Masa kontrak STY nggak bisa? Lagian kalau misalkan emang bener coach STY dipecat karena kalah kemarin pas di AFF, menurut gue nggak sebanding nih sama pencapaian dan prestasi yang udah dia dapetin ya kan guys? Coba di PSSI bayangin kalau misalkan dia dipecat terus dia jadi pengangguran, kan kasihan. Masa dia lanjut bikin channel mukbang atau ikutan audisi artis K-pop? Aduh, nggak cocok menurut gua. Udah emang paling bener coach STY diperpanjang deh, kasih kesempatan sekali lagi deh. Kalau misalnya emang dia gagal, kasih lagi deh. Temen saya aja diselingkuh berkali-kali masih dikasih kesempatan, masa coach STY enggak? Kamsahamnida, timnas Indonesia mainnya kacau. 5 tahun dilatih Sintayong jadi mendingan banget. Kamsahamnida. Liriknya maksudnya apa ya? Sebelum Sintayong boro-boro World Cup, timnas main gak tolol aja kita udah seneng banget. Setelah Sintayong mau dibawa ke World Cup, sisa 3 pertandingannya Sintayong dipecat. Sibar Sikia. Lalu ada rumor pelatih baru dari Belanda, dikirain Van Gaal, nggak taunya Patrick Kluivert. Pengalamannya apa? Sama pelatih baru. Kalau Indonesia timnas jadi tolol lagi, yang mecat tolong tanggung jawabnya. Patah hati bener dah bangun-bangun ngelihat berita STY dipecat.
nggak tega banget ngeliat storynya STY nanti bakalan info locker. Setiap dia bangun pagi cuma pakai kutang, pakai sarung, ngopi sama makan pisang goreng depan rumah. Tapi kita harus berterima kasih Bang sama Sintayong. Dia sudah membawa timnas kita dari zaman dulu, dari zaman kegelapan. Bisa kita bilang dari zaman sendal jepit sampai zaman suprapit, dari zaman Raja Namrud sampai perumahan Duku Jamrud. Makanya kita mau berterima kasih kepada Sintayong. Tapi katanya kita udah menemukan pelatih baru namanya STW. Sintowel. Tapi kalau nggak mau Sintowel, kita udah bawa STY juga ini. Saiful thank you. Yang kita jauh-jauh kirim dari Ceko pakai layar parcel. Tapi gimana Bang menurut lo pergantian pelatih ini? Ini udah mau masuk Piala Dunia round yang ketiga kalau nggak salah ya. Iya. Round yang ketiga loh. Tapi untuk pelatih baru nanti saya sebagai pemain siap untuk hadir membela timnas. Saya kan posisinya penyerang. Apa? Penyerang wasit. Jadi kalau wasit bikin keputusan yang nggak benar, saya serang itu wasit yang bersikeras-sikasnya. Buat Sintayong, terima kasih. Semoga kamu mendapatkan negara yang bisa menghargai kamu. Love you Sintayong. Halo Coach Sintayong. Sebenarnya seharusnya itu kami rakyat Indonesia yang mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi Coach untuk timnas Indonesia, yang dimana Coach datang ke Indonesia, timnas Indonesia itu sangat-sangat terpuruk, bahkan jauh dari kata normal, bahkan minus. Tapi saat Coach datang membentuk fundamental timnas Indonesia sehingga timnas memiliki wajah baru, menorehkan banyak sejarah, bahkan tidak dipandang sebelah mata oleh dunia. Sedih hati ini ketika tahu Coach sudah tidak menjadi pelatih atau head coach dari timnas Indonesia. Jujur aku ini sebenarnya kurang suka nonton bola dan lain-lain, tapi semenjak Coach Sintayong memegang timnas Indonesia, jadi kayak setiap timnas main kepengennya nonton gitu kan, walaupun di rumah kita selalu nonton. Bahkan sebenarnya rencananya itu bulan 3 atau Maret 2025 ini aku pengen nonton langsung ke GBK saat timnas bertanding. Tapi setelah mendengar bahwa coach diberhentikan menjadi pelatih atau head coach timnas Indonesia, kayaknya aku juga akan batal untuk nonton langsung. Semoga keputusan yang diambil oleh PSI ini juga tidak blunder, dan ya intinya doa yang terbaik untuk timnas Indonesia juga. Dan coach Sintayong tetap ada di hati kita rakyat Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya. We love you Coach Sintayong. Gua nggak mau lagi nonton timnas Indonesia, nggak mau lagi dukung timnas Indonesia. Sok sok. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu silahkan. Tapi ingat betul-betul, apapun keadaannya, konsisten ya dengan omongan Anda, jangan berubah-ubah. Kalau ternyata nanti di bulan Maret kita bisa perform dengan baik, kita bisa melaju lanjut misalkan ke ronde keempat atau ke lolos ke Piala Dunia, pegang ya omongan Anda semua. Maksud gue begini loh, kita semua kecewa, kita semua sedih, gue paham itu emosional, tapi coba pakai logika kita juga ya, pakai akal sehat. Emosional sedih silahkan, ambil waktu merenungi, kecewa, sedih, nangis silahkan, tapi kehidupan itu harus move on. Kehidupan itu terus berjalan, timnas terus berjalan dengan atau tanpa Sintayong. Dan we just need to be calm, santai, kalem. Toh bulan Maret nanti pertandingannya. Ini kok belum bulan Maret, masih 2 bulan lagi udah menimbulkan spekulasi yang provokatif, yang aneh, yang sangat impulsif juga, tanpa memikirkan jangka panjang. Jadi silahkan buat kalian yang tidak mau dukung timnas lagi, tidak mau nonton timnas lagi, silahkan. Tidak ada yang memaksa kalian untuk menjadi fans timnas Indonesia, tidak ada juga yang memaksa kalian untuk tetap menjadi fans dari timnas Indonesia. Jadi itu semua di pilihan kalian. Kalau gue stay dengan timnas, mau sampai kapanpun. Mau pemainnya siapa, pelatihnya siapa, ketua federasinya siapa, Garuda di sini. Segitu dulu. Welcome to the dark age of Indonesian football. Pokoknya gua nggak mau tahu. Gak mau tahu pokoknya. Masuk Piala Dunia itu udah pasti masuk Piala Dunia ya. Jadi buat sesuatu yang lebih di Piala Dunia nanti. Sisa pertandingan harus menang. Itu. Sisa pertandingan harus menang. Ranking minimal
di atas 100 ya. Minimal paling rendah itu 100, sudah paling rendah itu. Tidak ada lagi naturalisasi, cukup. Tidak ada lagi namanya proses. Dengan pemain yang ada itu sudah pas. Kalau tidak bisa maksimalkan dalam pertandingan pertama, pecat. Itu saja. Pertandingan pertama tidak maksimal, pecat, ganti yang lain. Panggil pulang Sintayong. Pertandingan pertama tidak maksimal, panggil pulang Sintayong. Itu. Gak mau tahu ya, gak mau tahu.